Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujadid atau STS Al-Mujadid. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia yang juga merupakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Sri Kadarsi MA. Oke teman-teman, dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja sebuah organisasi. Perencanaan merupakan proses penting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Sebuah organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak terlepas dari adanya peran pekerja. Guna memberdayakan pekerja secara efektif, diperlukan sebuah perencanaan sumber daya manusia. Suatu organisasi tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan, dan memajukan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan pengertian perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, sebab perencanaan merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dipahami sebagai secara umum, perencanaan merupakan sebuah proses penentuan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaiannya, dan penentuan tindakan yang akan diambil. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Betapa pentingnya sih perencanaan SDM? Yang pertama, kita ukur dari tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi seorang individu, karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua yaitu pada tingkat perusahaan atau sebuah organisasi ataupun itu lembaga. Nah, sebuah organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Nah, bagaimana dengan tingkat nasional? Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, serta keberagaman dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Perencanaan SDM harus dimulai dari pendayagunaan secara efektif dan efisiensi ataupun secara optimal. SDM yang sudah dimiliki dan hanya akan menambah atau melaksanakan tugas-tugas pokok sebuah perusahaan atau organisasi. Prosedur perencanaannya adalah yang pertama, prosedur perencanaan SDM. Sudah jelas, kita memerlukan prosedurnya. Yang kedua, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang kelima yaitu menetapkan beberapa alternatif. Selanjutnya memilih yang terbaik dari alternatif yang ada sebagai rencana. Yang ketujuh, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan kembali. Dengan perencanaan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang baik bagi sebuah perusahaan maupun bagi karyawan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang sangat matang,
Efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, dan pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia itu sendiri. Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah yang pertama melalui faktor lingkungan eksternalnya. Perubahan-perubahan di lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan ini sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin dapat diperkirakan dalam jangka panjang. Yang kedua, keputusan organisasi, berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor-faktor persediaan karyawan, permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan oleh karyawan, pensiun, permohonan berhenti, terminalisasi, dan kematian. Semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Sebagai kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang dapat sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dapat dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksud untuk meminimalisirkan adanya kesenjangan agar tujuan dan kenyataan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Nah, perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sebuah organisasi. Nah, jadi itulah teman-teman pembahasan saya tentang sebuah perencanaan sumber daya manusia. Nah, di kesempatan kali ini, apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.